Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengajak anak-anak Ibu terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Johnson. Hanya satu orang saja dari yang kemudian anak-anak yang pada hadir. Sebelumnya Ibu mohon perhatian semuanya. Halo. Oke, baik. Pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita telah mempelajari pengertian pendidikan agama Islam, materi pendidikan agama Islam. Masih ingat semuanya? Baik. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari penerapan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Jadi kali ini kita akan mempelajari dari penerapan pendidikan nilai-nilai pendidikan agama Islam dari semester dari pembelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Jadi di sini Ibu akan menggunakan pembelajaran yang sangat menarik untuk anak-anak sekalian. Mau tahu apa? Dari sini kita akan menggunakan pembelajaran menggunakan strategi problem solving. Yang mana di sini anak-anak Ibu akan diberikan suatu masalah yang mana masalah tersebut supaya apa untuk menerangkan kinerja berkritis anak-anak Ibu sekalian. Jadi setiap kelompok nanti akan diberikan masalah yang berbeda-beda. Jadi setiap kelompok mendiskusikan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi Ibu di sini akan membagikan masalah pertama. Sebelum Ibu bagikan masalah, Ibu menyusun kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 kepada anak Ibu dari saudara Intai, dan kelompok 2 anak Ibu Putri, dan kelompok 3 anak Ibu Gema, dan selanjutnya kelompok terakhir yaitu dari anak Ibu Wahid. Baik, Ibu akan berikan masalah-masalahan pada kelompok 1. Anak Ibu akan menggunakan kelompok 1 akan diberikan permasalahan tentang dilema dalam menghadapi perbedaan mazhab. Dan kelompok 2 akan diberikan permasalahan tentang kurangnya kesadaran dalam melaksanakan ibadah. Kelompok 3 itu akan memberikan permasalahan tentang penyalahgunaan teknologi oleh remaja muslim. Dan kelompok terakhir itu akan memberikan permasalahan mengenai kurangnya pemahaman tentang agama dia. Jadi, Ibu berikan waktu kepada anak-anak Ibu untuk berdiskusi selama 3 menit mencari solusinya. Sebelum mencari solusi tersebut, anak Ibu jelaskan sebab dan akibatnya. Jadi silakan berdiskusi selama. Diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, waktunya sudah habis selama 3 menit. Sekarang Ibu perintahkan kepada anak-anak Ibu setiap kelompok untuk memberikan 1 perwakilan orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Jadi sekarang Ibu minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan baca permasalahannya terlebih dahulu. Presentasi hasil diskusi. Kelompok 1. Baiklah teman-teman, ada permasalahan yang kami dapat yaitu mengenai dilema dalam menghadapi perbedaan mazhab. Yang mana pada kasus ini ada seorang siswa menemukan bahwa tata cara sholat yang diajarkan di keluarganya berbeda dengan yang dilakukan oleh teman-temannya di sekolah. Nah, hal ini yang menimbulkan kebingungan dan berpotensi konflik. Adapun sebabnya, kurangnya pemahaman siswa tentang konsep perbedaan dalam Islam dan pentingnya menghargai mazhab lain. Kemudian akibatnya, kurangnya pemahaman ini seringkali menimbulkan kebingungan. Misalnya, ketika siswa melihat praktik ibadah yang berbeda dari apa yang diajarkan di rumah. Kemudian, solusi yang kami dapatkan yaitu guru dapat memberikan penjelasan secara mendalam tentang konsep perbedaan mazhab dalam Islam, menekankan bahwa perbedaan tersebut adalah rahmat dan bagian dari kekayaan Islam. Oke,
tentang pentingnya ibadah dalam kehidupan dan rumahnya, pengawasan atau motivasi diri dari lingkungan sekolah dan keluarga. Akibatnya apa? Siswa cenderung malas melaksanakan sholat baik di rumah maupun di sekolah. Kebiasaan ini berpotensi membuat siswa kurang disiplin, kehilangan rasa tanggung jawab dan mengalami degradasi spiritual. Solusinya yaitu sekolah dapat menerapkan program pembiasaan sholat berjamaah seperti memberikan waktu khusus di tengah kegiatan belajar mengajar untuk sholat bersama. Oke, baik. Cukup bagus. Untuk kelompok 1 kita berikan aplaus. Selanjutnya yaitu Ibu minta kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasi hasil diskusi. Kelompok 3. Baik, setelah yang didapatkan itu penyalahgunaan teknologi oleh remaja muslim. Nah, beberapa siswa sering menggunakan media sosial untuk hal yang kurang bermanfaat, seperti menyebarkan konten negatif atau menghabiskan waktu tanpa tujuan. Nah, di sana tadi kami sudah mendiskusikan beberapa jawaban terkait masalah ini. Yang pertama, sebab terjadinya masalah ini yaitu kurangnya pemahaman siswa tentang adab dalam menggunakan teknologi dan namanya pemasaran dan penggunaan media sosial. Akibatnya, yang kedua, penyalahgunaan ini dapat menyebabkan siswa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti menyebarkan konten negatif atau hoax. Yang ketiga adalah solusinya, sekolah dapat memberikan edukasi tentang literasi Islami, misalnya dengan menggunakan sunnah atau pelatihan tentang penggunaan teknologi secara. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya, kita lanjut kepada kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasi hasil diskusi. Kelompok 4. Nah, masalah yang kami diskusikan yaitu kurangnya pemahaman tentang akhlak mulia. Di lingkungan sekolah, masih ada siswa yang tidak menjaga akhlak seperti berkata kotor, tidak menghormati guru, atau bertindak tidak jujur. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menanamkan dan meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Sebab masalah minimnya contoh teladan dari lingkungan sekitar dan kurangnya penekanan pada pembelajaran akhlak dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, hal ini menyebabkan siswa menunjukkan perilaku yang kurang sesuai, seperti berkata kasar, tidak menghormati guru, dan bertindak tidak jujur. Solusinya, guru harus menjadi teladan akhlak mulia bagi siswa, baik dalam ucapan maupun tindakan. Sekolah dapat mengintegrasikan pembelajaran akhlak dalam semua mata pembelajaran dengan contoh-contoh aplikatif.